يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصفة الثانية محافظتهم على الصلاة لا سيما قيام الليل. Karakteristik ibadur rahman yang kedua, kata beliau hafizahullahu ta'ala, adalah mereka yang senantiasa menjaga salat, khususnya salat malam. Ya, Masya Allah. Mau menjadi hamba ar-Rahman, mau mendapatkan kemuliaan sebagai hambanya ar-Rahman, perhatikan, Allah berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Allah sebut siapa itu hamba ar-Rahman, yaitu kata Allah, mereka yang senantiasa menghabiskan waktu malam mereka bersama dengan Rabbnya dengan sujud dan berdiri salat kepada Allah. Ini karakter yang kedua disebut dalam surah Al-Furqan tadi, rangkaian sifat-sifat hamba ar-Rahman. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, di antara karakter hamba ar-Rahman yang paling terlihatnya adalah mereka-mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan dan menjaga salat wajib yang merupakan amalan yang paling tinggi, amalan badan yang paling tinggi, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, dan secara khusus salat malam sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, di malam hari. Kenapa? Kata beliau, karena ini merupakan sunnatun muakkadah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salat malam merupakan tuntunan yang sangat ditekankan, contoh tauladan yang sangat ditekankan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bagi orang yang bisa menjaga salat malam, dalam hadis-hadis yang banyak. Ya. Oleh karena itulah disebutkan dalam ayat bahwa di antara sifat hamba ar-Rahman adalah yang menghabiskan waktu malamnya untuk Rabbnya dengan sujud dan berdiri menunaikan salat malam. Ya. Makanya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah salatul laili. Seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib, kata beliau, adalah salat malam. Seafdal-afdalnya setelah salat wajib adalah salat malam. Beliau juga bersabda dalam riwayat yang lain, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayiat wa manhatun lil itsm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jagalah salat malam. Jagalah salat malam, karena salat malam itu, kata beliau, merupakan ciri orang-orang saleh sebelum kalian. Karena salat malam itu merupakan pendekatan diri kalian kepada Rabb kalian. Ada acara. Ibu-ibu di atas itu umum kalian. Dan karena salat malam itu, kata beliau, menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan karena salat malam itu, kata beliau, bisa mencegah kalian dari perbuatan dosa. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, ada tambahan lafaz, wa mutarridatun lidda'i alal jasad. Karena salat malam itu dengan izin Allah bisa menjauhkan diri dari penyakit badan. Hadirin yang saya muliakan, ibu-ibu di atas yang saya hormati, kata penulis, ya, adapun waktu menunaikan salat malam, maka lihatlah Nabi, beliau telah
menauladankan bahwa waktu salat malam itu malam seluruhnya. Kadang beliau pernah salat di awal malam, kadang beliau salat pernah di pertengahan malam, kadang beliau pernah salat malam di akhir malam. Kemudian beliau lebih banyak menunaikan salat malam di akhir malam, yakni ketika waktu sahur. Ya. Dan inilah yang paling afdalnya untuk menunaikan waktu salat malam. Kenapa? Karena kata beliau, ini saat Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana yang telah sahih dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lah ma yas'aluni fa u'tiyannah ma yastaghfiruni fa aghfir lah. Kata Nabi, Allah turun ke langit dunia di sepertiga terakhir malam. Allah berfirman, siapa kiranya yang berdoa kepadaku hingga aku mengabulkannya. Siapa kiranya yang minta kepadaku supaya aku mengabulkan permintaannya. Siapa kiranya yang meminta ampunan kepadaku agar aku mengampuninya. Masya Allah. Iya. Maka kata beliau, selayaknya bagi setiap kita yang menginginkan kebaikan untuk diri kita agar semangat untuk menjaga dan mengambil bagian untuk bisa menunaikan salat malam, walau birak'atin qalilah, walaupun sedikit. Kata beliau, saya tambahkan walaupun 1 rakaat, hadirin, walaupun 1 rakaat. Ini menjadi salat witir. Ambil bagian, ya, sebelum kita pergi ke masjid, sebelum berkumandang azan subuh, wudhulah ketika bangun tidur. Kemudian kalau bisa salat 2 rakaat, jadi salat setelah wudhu, tambah 1 rakaat. Salat witir. Jadilah dia salat malam. Kemudian iringi dengan istighfar, perbanyak istighfar. Agar mendapatkan keutamaan yang Allah bersabda di sepertiga malam terakhir itu. Siapakah kiranya yang minta ampunan kepadaku hingga aku mengampuninya. Ya. Maka ini kata beliau, sya'nu ibadir rahman ma'as salatil lail. Inilah ciri hamba-hamba ar-Rahman dengan salat malamnya. Ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillah. Mereka yang senantiasa menghambakan diri, mereka yang senantiasa bermunajah, mereka yang senantiasa menundukkan dirinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujudnya, dengan rukuknya, dengan berdirinya kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil lail allati lam yaftaradha Allahu azza wa jalla alaihim فكيف شأنهم مع صلوات الخمس المكتوبات التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. Kalau dikatakan di antara ciri hamba Ar-Rahman adalah mereka-mereka yang memperhatikan salat malam, bersamaan itu diketahui dan dimaklumi salat malam itu bukanlah salat yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Lalu bagaimana keadaan mereka dengan salat 5 waktu yang memang wajib bagi mereka, yang merupakan rukun agama yang paling agungnya setelah 2 syahadat. Tentunya mereka lebih memperhatikan lagi. Ingin menjadi hamba Ar-Rahman, ingin meraih kemuliaan dengan memiliki status sebagai hambanya Ar-Rahman, jagalah salat.